Dulu kisah atau cerita itu dengan ceritakan di storytelling gitu, bercerita dengan berbagai gaya. Wah, pada suatu hari itu di sebuah negeri antah berantah itu ada ini itu. Terus sekarang Bapak Ibu bisa tampilkan dalam bentuk video. Sudah banyak kisah-kisah yang diilustrasikan menjadi sebuah video. Yang ke-12, guru sebagai aktor. Nah, aktor. Guru sebagai aktor berangkat dengan jiwa pengabdian dan inspirasi yang dalam yang akan mengarahkan kegiatannya. Tahun demi tahun, sang aktor berusaha untuk mengurangi respon bosan dan berusaha untuk meningkatkan minat para pendengarnya. Bapak itu aktor. Yang ke-13, guru sebagai emansipator, guru sebagai evaluator, guru sebagai pengawet, dan guru sebagai kulminator. Ini apa guru sebagai pengawet? Seperti Bapak, iya Bapak Ibu, kalau tanpa Bapak Ibu guru, bayangkan lagu Indonesia Raya, anak-anak nggak ada yang hafal. Maka ketika ada razia dari Pak Polisi yang nggak pakai masker itu ya misalnya ya, itu disuruh nyanyi lagu Indonesia Raya, dia nggak hafal. Sebenarnya yang mestinya malu itu Bapak Ibu guru. Kenapa ini anak zaman sekarang disuruh nyanyi lagu Indonesia Raya tidak hafal? Karena Bapak Ibu yang tidak bersedia mengawetkan, tidak mengajarkan, tidak mau membumikan lagu Indonesia Raya di hati anak-anak. Atau bahkan disuruh menghafal Pancasila, tidak apa. Waduh, di razia nggak pakai masker, suruh menghafalkan Pancasila, nggak hafal. Bapak Ibu guru jangan ikut tertawa, malah mengejek. Anak SMA kok nggak hafal Pancasila misalnya. Loh, itu kalau yang ngejek bukan Pak Guru, bukan Bu Guru, mungkin masih apa ya? Masih muda, masih pantas. Tapi kalau Bapak Ibu guru yang ikut mengejek, anak SMA nggak bisa Pancasila, nggak hafal Pancasila, yang malu Bapak Ibu mestinya. Gitu. Kenapa dia nggak hafal? Bagaimana Bapak Ibu guru dalam membumingkan lafal teks Pancasila kepada anak-anak didik kita, sehingga diuji oleh Pak Polisi. Pak Polisi pintar juga ini. Karena ini gimana nih Bapak Ibu guru yang mengajar di sekolah ini, Pancasila ini hafal nggak materi yang mungkin dikatakan mestinya materi dasar, atau sampai tidak hafal ya, ini kita Bapak Ibu yang mestinya malu. Dan guru sebagai kulminator adalah guru yang mengarahkan kepada peserta didik sampai sampai dari awal sampai akhir, sampai titik kulminasi, sampai mentok. Itu Bapak Ibu yang saya hormati, perannya ternyata luar biasa. Bapak Ibu punya banyak peran. Sementara ini Bapak Ibu sudah berperan yang mana? Berperan mengajar saja, materinya banyak yang tidak tersampaikan. Apalagi mendidik, apalagi sebagai peneliti, apalagi sebagai penasehat, pelatih, model. Aduh, banyak hal yang belum Bapak Ibu perankan sebagai seorang guru. Nih, monggo melalui seminar kali ini kita optimalkan peran Bapak Ibu di dalam pembelajaran, apalagi di era pendidikan 4.0 ini. Biar optimal Bapak Ibu, kalau suruh maksimal kayaknya nggak mungkin. Optimal saja lah, dioptimalkan peran-peran Bapak Ibu.
walau tidak sampai pada maksimal. Sebenarnya maunya sih maksimal, tapi kalau maksimal susah ya optimalkan saja. Gitu. Kalau sudah optimal kok kemudian belum maksimal, ya sudahlah. Tapi kan tidak optimal. Jangan belum, waduh, udah menyerah. Bapak Ibu, nah ini. Sekarang kita menginjak pada orang tua di dalam belajar ini seperti apa. Terlebih di masa pandemi COVID-19, peran orang tua menjadi ya sangat penting. Sangat penting. Ya. Mengapa? Karena tanpa adanya campur tangan orang tua, maka anak-anak ini bisa jadi lost. Karena pendidikan yang pertama itu berada di lingkungan keluarga. Lebih-lebih masa pembelajaran jarak jauh. Aduh, ini kalau orang tuanya sibuk, nggak bisa ngurusi anaknya sama sekali, tidak ada yang dipercayakan untuk ngurusi anaknya. Ini kasihan nanti, apa yang jadinya? Hanya mengandalkan pada handphone. Udah, yang penting udah kasih handphone, udah tak tinggal. Ini kalau tanpa adanya pengawasan dari orang tua ya bisa jadi ini menjadi loss ya. Oke Bapak Ibu, sebenarnya di masa saat ini orang tua sudah banyak yang apa ya, perhatiannya lebih ya terhadap pendidikan anaknya. Buktinya apa? Munculnya tempat-tempat bimbingan belajar yang notabene biayanya tidak sedikit, itu ditempuh oleh orang tua. Orang tua menempuh jalan itu. Orang tua menempuh jalan itu. Ada les, tambahan pelajaran. Ini harapannya orang tua adalah prestasi anaknya dapat meningkat. Apapun upaya yang dilakukan, itikadnya satu. Itu apa? Peduli terhadap pendidikan anak. Maka ada beberapa orang tua yang sudah menyatakan, wah, ya saya memilih sekolah yang walaupun biayanya tinggi, yang penting anak saya dapat pintar, dapat ya cerdas dan sebagainya. Orang tua memiliki peran besar dalam proses belajar anaknya. Apalagi dengan kurikulum 13 ini siswa kelas 1 SD saja untuk bisa membaca, menulis, berhitung. Nah, di sini orang tua untuk bisa memperhatikan belajar bagi anak-anaknya. Terdapat perbedaan antara anak yang diperhatikan oleh orang tua dan yang kurang diperhatikan. Nanti barangkali Bapak Ibu bisa ya mengambil sampel mungkin anaknya atau tetangganya. Dia akan tahu hasilnya seperti apa. Anak yang didampingi orang tua akan belajar lebih baik daripada mereka yang tidak didampingi. Secara psikologis, perhatian orang tuanya tersebut akan membantu anak. Dia merasa tidak sendiri. Dia lebih merasa percaya diri, merasa diperhatikan. Dia akan lebih nyaman. Dia merasa yang nyaman. Kalau nyaman, dia akan lebih tumbuh motivasi belajar. Sementara itu, anak yang kurang mendapat perhatian dapat merasa tertekan dan tidak menutup kemungkinan akhirnya membenci kepada pendidikan. Akhirnya dia larinya kepada hal yang lain yang dia senangi. Gitu.
waktu anak lebih banyak dihabiskan di rumah, sehingga perilaku sang anak lebih banyak berada di bawah didikan keluarga atau orang tuanya. Maka ini peran pentingnya. Karena kalau masa pembelajaran tatap muka itu di sekolah anak berapa jam? Jam 7 sampai jam 12 lah begitu. Kalau SD kelas 2 hanya dua setengah jam, Pak. 2,5 jam, 3 2,5 jam, 4 jam. Apalagi masa pandemi. Banyak di rumah. Tidak mungkin kan Bapak Ibu guru sekolah mendatangi ke rumah-rumah. Gitu. Kan waktu anak-anak itu lebih banyak di rumah. Anak yang ditemani orang tuanya dalam proses belajar di rumah cenderung memiliki tingkah laku yang baik dan memiliki nilai yang bagus dalam mata pelajaran di sekolah. Di samping itu anak terlihat lebih percaya diri, lain halnya dengan anak yang kurang mendapat perhatian. Tingkah lakunya cenderung lebih mencari perhatian lah. Ya dia diperhatikan. Oke. Orang tua kan menjadi contoh bagi anak-anaknya. Maka anak-anak itu akan menirukan apa yang dikerjakan oleh anak-anaknya. Mungkin ketika contoh pribadi, contoh pengalaman pribadi ini, ketika saya mengenakan baju tertentu yang itu disenangi oleh anak, maka di satu kesempatan anak itu pinjam atau memakai bajunya itu, walaupun kedodoran. Ini karena dia merasa, oh bapak saya kalau memakai ini kok kelihatan lebih ganteng ya, gitu. Dia akan ditiru oleh anaknya. Keteladanan dan kebiasaan yang baik itu sebaiknya diberikan oleh orang tua sejak kecil. Biasakan, misalnya setiap selesai mulai sebelum makan cuci tangan, baik pandemi maupun tidak pandemi. Mengawalnya dengan berdoa, mengawali dengan berdoa, dibiasakan di lingkungan keluarga. Ini sangat dibutuhkan, sangat berpengaruh terhadap perkembangan jiwa anak. Orang-orang tua dalam terhadap pendidikan anak bukanlah hal yang sepele, karena pendidikan adalah modal utama yang harus dimiliki oleh setiap individu yang hidup agar dapat bertahan menghadapi perkembangan zaman. Oleh karena itu, orang tua harus lebih memperhatikan pada anak-anak kita, anak-anak orang tua itu. Karena apa? Untuk siapa sih? Nah, kita bersusah payah mencari harta kalau begitu. Untuk siapa? Ya, semuanya demi anak. Ya, bekerja keras, membangun tulang. Untuk siapa? Untuk anak. Ya. Kalau anak kita nanti menjadi salah asuh, gitu kan nanti yang rugi siapa? Kita sendiri. Apalagi kalau kita kaitkan dengan agama misalnya, yang beragama Islam, doa anak soleh itu akan bisa sampai kepada orang tuanya walaupun sudah meninggal dunia. Rugi kalau kita menjadi anak yang kurang soleh, doanya kan gak sampai nanti. Nah, sekarang generasi emas. Generasi emas yaitu proyeksi kondisi generasi setelah 100 tahun Indonesia merdeka. Indonesia merdeka tahun berapa? 1945. Maka generasi emas di hadapan itu nanti akan terjadi pada tahun 2045. Mengangkat Indonesia menjadi negara maju dan merupakan kekuatan 12 besar dunia di tahun 2025 dan 8 besar dunia pada tahun 2045 melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan. Tuh, nanti setelah 2045 ini bisa
direkam menjadi Indonesia emas. Mana generasi emas? Yaitu generasi setelah 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 2045 Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, yaitu pada saat itu Indonesia akan terjadi 70%-nya penduduk itu di usia produktif. Usia produktif itu usia berapa? Yaitu usia 15 sampai 64 tahun. Bapak Ibu sekarang usia berapa? Nanti di tahun 2045 usia berapa? Itu sendiri. Itu. Nanti ketika Indonesia emas itu Bapak Ibu masih ada ya? Masih ada enggak ya? Atau sudah usia berapa ya? Sekarang 2021. Berarti 2045 kurang berapa tahun lagi? Ya masih sekitar 24-an lah, 24 tahun kemudian. Tuh, 2045. Oke. Sedangkan 30%-nya merupakan usia yang tidak produktif, yaitu usia di bawah 14 tahun dan usia di atas 65 tahun. Ini terjadi pada periode 2020-2045. Nah, sekarang sudah mulai Bapak Ibu. Kan 2021. Pengertian generasi emas dalam arti penjabaran kata emas, yaitu energi, multitalent, aktif, dan spiritual. Dengan demikian, membangun generasi emas Indonesia 2040 adalah sebuah produk generasi baru yang energik, multitalenta, aktif, dan spiritual, yaitu generasi yang cerdas, siap bersaing di era modern.